Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebagai pembukaan dari video ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sharon Regina Pratama Sela, NBI 122-18000-110. Dan saya Eka Rizkia Zaratul Fitri, NBI 122-18000-111. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai strategi kerjasama dalam bisnis di era globalisasi. Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis yang demikian pesat, ketergantungan perusahaan terhadap pihak-pihak di luar perusahaan pun semakin tinggi. Saat ini, berbagai perusahaan mulai berpikir untuk saling melengkapi atau saling mendukung kegiatan yang satu dengan yang lain melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Menyongsong persaingan di era global saat ini adalah bersaing sambil bekerja sama, atau istilah populernya adalah aliansi strategis. Memasuki era globalisasi, penggabungan usaha dapat melibatkan mitra usaha di mana saja, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Aliansi ini melibatkan serangkaian fungsi kegiatan inti di masing-masing perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan seringkali berdampak strategis sesuai dengan tantangan masa depan yang akan dihadapi. Strategi kerjasama atau kooperatif strategi adalah suatu sinergi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerja sama dengan tujuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, di mana nilai tersebut harus melebihi biaya dan untuk mendapatkan posisi yang relatif dalam bersaing. Strategi kerjasama memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama strategi kerjasama tingkat bisnis atau biasa disebut dengan business level cooperative strategy, yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk membantu meningkatkan kinerja dalam pasar produk individu. Ada 4 macam jenis strategi kerjasama tingkat bisnis, yaitu yang pertama adalah aliansi strategis komplementer, yaitu strategi di mana perusahaan akan membentuk aliansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemasok, konsumen, atau pihak lainnya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dan yang kedua adalah strategi menghadapi persaingan atau competition response strategy, yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk menghadapi persaingan berupa tindakan kompetitif dari para pesaing. Yang ketiga adalah strategi pengurang ketidakpastian atau uncertainty reducing strategy, yaitu strategi yang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian seperti memasuki pasar dari produk baru atau saat terjadinya keadaan krisis ekonomi. Dan yang terakhir adalah strategi pengurang kompetisi atau competition reducing strategy, yaitu strategi yang digunakan untuk mengurangi kompetisi. Selain itu, ada juga strategi kerjasama tingkat perusahaan yang digunakan untuk membantu mendiversifikasi jenis produk yang ditawarkan. Ada 3 jenis strategi tingkat perusahaan, yaitu yang pertama yaitu strategi aliansi diversifikasi. Strategi kerjasama tingkat perusahaan di mana perusahaan berbagai sumber daya dan kemampuannya untuk mendiversifikasi menjadi produk baru atau pasar baru.
kedua yaitu strategi aliansi sinergis. Strategi yang dimana perusahaan berbagai sumber daya untuk menciptakan lingkup ekonomis, yang berarti penghematan biaya sehubungan dengan transfer kemampuan dan kompetensi yang dikembangkan dalam bisnis. Yang ketiga yaitu waralaba franchising. Strategi kerjasama di mana perusahaan menggunakan waralaba sebagai hubungan kontrak untuk berbagai sumber daya dan kemampuan dengan partner. Waralaba merupakan perjanjian kontrak antara dua perusahaan legal di mana waralaba memberikan hak kepada penerima untuk melaksanakan bisnis yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, tingkat strategi kerjasama yang terakhir adalah strategi kerjasama internasional atau disebut juga aliansi strategis cross-border, yaitu strategi kerjasama di mana perusahaan dengan banyak cabang di beberapa negara menggabungkan sumber daya dan kemampuannya untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Beberapa alasan perusahaan menerapkan aliansi strategis cross-border ini adalah: yang pertama, untuk membantu proses transformasi perusahaan; yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan dari kecepatan ekonomi global; yang ketiga, keterbatasan peluang domestik; dan yang keempat adalah kebijakan ekonomi dari pemerintah luar negeri. Nah, teman-teman, salah satu jenis strategi kerjasama adalah aliansi strategis. Aliansi strategis adalah persekutuan antara perusahaan-perusahaan yang menggabungkan sumber daya dan kemampuan bersama untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Ada 3 jenis aliansi strategis. Yang pertama yaitu joint venture. Aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang baru yang independen untuk saling berbagai sumber daya dan kemampuan agar terciptanya keunggulan yang kompetitif. Yang kedua yaitu aliansi strategis ekuitas, sebuah persekutuan di mana 2 atau lebih perusahaan menggabungkan sumber daya dan kemampuan di mana masing-masing memiliki kontribusi berbeda pada tiap perusahaan. Yang ketiga yaitu aliansi strategis non-ekuitas, sebuah persekutuan di mana 2 atau lebih perusahaan untuk membangun hubungan kontrak untuk berbagai sumber daya khusus dan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Aliansi ini membutuhkan komitmen yang lebih sedikit dibandingkan joint venture dan aliansi strategis ekuitas. Alasan perusahaan mengembangkan aliansi strategis bergantung pada jenis pasarnya. Di sini kita akan membahas 3 jenis pasar beserta alasan pengembangan aliansi strategisnya. Yang pertama ada soul cycle.
Perusahaan mengembangkan aliansi strategis di pasar ini dengan tujuan untuk mendapatkan akses masuk di pasar yang dibatasi. Yang kedua, untuk mendirikan waralaba di pasar baru. Dan yang ketiga, untuk menjaga kestabilan pasar. Jenis pasar yang kedua adalah fast cycle. Perusahaan mengembangkan aliansi strategis di jenis pasar ini dengan tujuan untuk mempercepat pengembangan barang atau jasa baru, untuk mempercepat memasuki pasar baru, untuk memelihara kepemimpinan pasar atau market leadership, untuk membentuk standar teknologi industri, dan untuk menghadapi ketidakpastian. Jenis pasar yang ketiga adalah standard cycle. Perusahaan mengembangkan aliansi strategis di pasar ini dengan tujuan untuk mendapatkan market power, untuk mendapatkan akses ke sumber daya komplementer, untuk membuat skala ekonomi jadi lebih baik, untuk menghadapi rintangan perdagangan, lalu untuk mendapatkan tantangan dari pesaing lain, dan yang terakhir adalah untuk belajar teknik bisnis baru. Resiko-resiko strategi kerjasama. Strategi kerjasama tidak dapat bebas dari resiko yang dapat menyebabkan kegagalan. Resiko-resiko yang terdapat dalam strategi kerjasama antara lain yaitu yang pertama, kontrak tidak memadai atau tidak dikembangkan dengan baik. 2. Partner salah menggunakan kompetensinya. 3. Partner gagal untuk menggunakan sumber daya komplementer mereka. Yang keempat, adanya jaminan investasi partner aliansi. Dalam menerapkan strategi kerjasama, perusahaan harus mengelola strategi kerjasama secara efektif. Untuk itu, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan pengurangan biaya atau cost minimization, yaitu pendekatan di mana perusahaan melakukan kontrak secara formal dan kontrak diawasi secara ekstensif. Kerjasama diawasi dan perilaku partner dikendalikan untuk mengurangi biaya strategi kerjasama dan mencegah terjadinya tindakan partner menguntungkan dirinya sendiri. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan maksimalisasi kesempatan atau opportunity maximization, yaitu pendekatan di mana perusahaan tidak melakukan kontrak secara formal karena didasari oleh rasa saling percaya dengan partner. Ketika rasa percaya atau trust sudah ada, maka biaya monitoring strategi kerjasama dapat dikurangi, dan kesempatan untuk menciptakan nilai dapat dimaksimalkan.